Hai anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama Pak Dodi. Oke, bagaimana kesehatan kalian? Sehat semua kan? Oke, pada pagi hari ini kembali lagi Pak Dodi akan melanjutkan materi matematika, yaitu mengenai bilangan pecahan. Bagaimana sih bilangan pecahan itu? Mari perhatikan whiteboard di samping. Oke, mari kita mulai dengan bilangan pecahan atau kata lainnya adalah bilangan rasional yang dilambangkan dengan huruf R besar. Oke, bilangan rasional atau bilangan pecahan dilambangkan sebagai A per B atau A dibagi B, di mana A dan B adalah bilangan-bilangan bulat dengan catatan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang tidak boleh sama dengan 0 hanya B saja. Misal 1 per 3, A-nya 1, B-nya 3. Min 2 per 4, A-nya min 2, B-nya 4. 0 per 4, A-nya 0, B-nya 4. Nah anak-anak, A biasa kalian kenal dengan pembilang, sedangkan B kalian kenal dengan penyebut. Contoh yang bukan pecahan, misalnya 5 per 0. Kenapa 5 per 0 bukan pecahan? Karena penyebutnya atau B-nya adalah 0. Sehingga 5 per 0 itu bukan termasuk pecahan. Oke, mari kita lanjutkan dengan macam-macam pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa yang sudah kalian kenal sejak di SD. Contoh 2 per 3, 3 per 5, 1 per 2 dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pecahan desimal, yaitu pecahan yang dituliskan dalam bentuk 0, misal 0,25, 0,125 dan sebagainya. Sekarang bagaimana sih merubah dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Misalnya 1 per 2. Untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, caranya adalah dibagi dengan menggunakan cara korogapit. Nah, yang sudah kalian kenal, kita tuliskan di sini 1, kemudian dibagi dengan 2. 1 dibagi 2 kan tidak bisa, maka kita pinjam 0, kita tuliskan 0. Maka di sini kita tulis 0, kemudian 10 dibagi 2 adalah 5. 5 kali 2 10 dikurangkan sehingga hasilnya 0. Sehingga hasil dari 1 per 2 atau perubahan dari pecahan biasa 1 per 2 menjadi desimal adalah 0,5. Misal lagi 3 per 8. Kita bagi 3 dengan 8. 3 dibagi 8 tidak bisa, maka kita pinjam 0. Kita tuliskan di sini 0, kemudian 30 dibagi 8, kita tulis hasilnya adalah 3. 3 kali 8 adalah 24. Kita kurangkan, hasilnya adalah 6. 6 dibagi 8 tidak bisa, kita pinjam 0 lagi. 60 dibagi 8 adalah 7. 7 kali 8 adalah 56. Kita kurangkan jadi 4. Tidak bisa lagi, kita pinjam lagi 0. 40 dibagi 8 adalah 5. 5 kali 8 40. Sehingga hasil terakhirnya adalah 0. Sehingga perubahan dari 3 per 8 kalau dijadikan bentuk desimal adalah 0,375. Anak-anak, itu cara merubah dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Selanjutnya kita lihat dengan persen. Ini contoh pecahan persen. 30%, 75% dan sebagainya. Sekarang bagaimana cara kita merubah pecahan biasa menjadi pecahan persen? Caranya, pecahan biasa itu kita kalikan dengan 100%, sehingga hasilnya adalah 50%. Artinya setengah pada pecahan biasa itu apabila dirubah menjadi persen adalah 50%. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Dari persen kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya
75% ini kita bagi dengan 100. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3/4. Maka artinya 75% itu kalau dirubah menjadi pecahan biasa adalah 3/4. Oke, anak-anak, kita lanjutkan sekarang dengan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Itulah yang dinamakan dengan bilangan pecahan campuran. Sekarang, bagaimana cara merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa? Caranya perhatikan, gitu ya. Ambil bilangan bulatnya dulu, 1 ini, kalikan dengan penyebutnya 2, tambahkan dengan pembilangnya, dibagi dengan 2, sehingga hasilnya 1 kali 2 adalah 2, ditambah 1 adalah 3/2. Sehingga 1/2 atau pecahan campuran 1/2 apabila dirubah menjadi pecahan biasa adalah 3/2. Ini caranya. Contoh yang kedua, 2/3/5. Untuk merubah menjadi pecahan biasa, maka 2 kalikan 5 ditambah 3/5. Hasilnya adalah 2 kali 5 10 ditambah 3 adalah 13/5. Artinya 2/3/5 atau pecahan campuran 2/3/5 apabila dijadikan pecahan biasa menjadi 13/5. Oke anak-anak, itu adalah macam-macam pecahan. Sekarang kita lanjutkan dengan identifikasi pecahan. Yang dimaksud dengan identifikasi pecahan ini adalah hubungan antara dua pecahan atau lebih. Nah, hubungannya apa? Bisa lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Misal sekarang 2/3, apa hubungannya dengan 3/4? Langkahnya adalah baik 2/3 ataupun 3/4 ini kita samakan penyebutnya. Maka akan berubah menjadi penyebut 12. Maka kita sesuaikan pembilangnya. Berubah menjadi 8. Di sini berubah menjadi 9. Sehingga karena penyebutnya sudah sama, hanya kita lihat pembilangnya. Apa hubungannya 8 dan 9? Dikatakan 8 lebih kecil dari 9, maka kita berikan di sini lambang lebih kecil. Nah, kemudian kita lihat yang di bawahnya 3/4. Apakah hubungannya dengan 9/12? Sama caranya. 3/4 ini kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 12. Maka berubah menjadi 9 pembilangnya. Yang 12 tetap 12, tetap 9. Sehingga karena kita lihat pembilangnya sama, maka hubungan kedua pecahan ini adalah sama dengan. Oke, kita lihat sebuah contoh lagi. 4/6, apa hubungannya dengan 1/3? Kita samakan penyebutnya menjadi penyebut 6, menjadi penyebut 6. Sehingga di sini berubah jadi 4, yang di sini berubah jadi 2. Sehingga karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal lihat hubungannya. Ternyata 4 lebih besar dari 2. Kita katakan 4/6 lebih besar 2/3. Nah, ini anak-anak untuk mengidentifikasi pecahan yang menghubungkan antara satu pecahan dengan pecahan yang lain dengan lambang-lambang lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, sekarang ada permasalahan misalnya. Ada sebuah contoh perintah, urutkan dari besar menuju kecil dari pecahan-pecahan berikut. Nah, anak-anak, langkah-langkahnya yaitu sama. Kita samakan dulu penyebut-penyebut dari pecahan-pecahan itu yang sama. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka penyebut-penyebut yang sama adalah penyebut 60. Ya, kita sesuaikan. Maka di sini berubah jadi 45. Di sini berubah jadi 40. Di sini berubah jadi 48. Nah, jikalau penyebut-penyebutnya sudah sama,
Maka kita tinggal mengurutkan. Permintaannya adalah dari kiri paling besar ke kanan menuju kecil. Maka kita tuliskan yang paling besar mana? 48/60. Itu kan 4/5 gitu ya. Nah, kita tuliskan dulu 48/60. Kemudian selanjutnya adalah 45/60. Selanjutnya adalah 40/60. Nah, kita kembalikan ke soal awal. 48/60 itu kan 4/5. Kita tuliskan 4/5. Kemudian 45/60 itu kan 3/4. Kita tuliskan 3/4. Kemudian 40/60 itu adalah 2/3. Nah, ini anak-anak cara untuk mengurutkan dari bilangan besar menuju kecil. Oke, sampai di sini barangkali ada yang kurang jelas, maka kalian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baiklah anak-anak, untuk siang hari ini cukup sekian. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Nanti akan pada dikirimkan contoh-contoh soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan.